Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai sistem imun. Pada pembahasan kali ini aku mau sharing mengenai apa sih itu sistem imun, kemudian manfaatnya, cara kerjanya, dan yang terakhir yaitu mengenai apa aja sih jenis-jenis dari sistem imun. Untuk kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga ketik subscribe, kemudian juga klik like-nya agar aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Selamat menonton. Oke, langsung saja ke penjelasannya mengenai sistem imun. Ini dia definisi dari beberapa hal yang terkait mengenai sistem imun. Imunologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Kemudian, imunitas yaitu merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing. Respon imun merupakan kumpulan respon terhadap substansi asing yang terkoordinasi. Sedangkan definisi dari sistem imun itu sendiri merupakan sel dan molekul yang bertanggung jawab dalam imunitas. Kemudian, apa aja sih fungsi utama dari sistem imun? Fungsi utamanya ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sistem pertahanan, yang kedua sebagai keseimbangan homeostasis, yang ketiga sebagai perbaikan jaringan. Sebagai sistem pertahanan, yaitu fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu penyakit yang dapat menular atau yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Kemudian, sebagai fungsi utama sebagai keseimbangan homeostasis. Apa sih homeostasis itu? Keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang terdapat dalam tubuh, sehingga imunitas ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan homeostasis agar bekerja dengan baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk memperbaiki jaringan, yaitu dengan mengeliminasi jaringan sel yang sudah mati atau yang telah rusak di dalam tubuh. Selain itu juga untuk mengeliminasi sel-sel yang tidak normal. Berikut merupakan sistematika dari sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu alami atau non-spesifik dan didapat atau spesifik. Kemudian contoh yang sistem pertahanan tubuh alami yaitu ada yang bersifat fisik, bersifat larutan, dan juga dalam bentuk seluler. Bersifat fisik contohnya ada kulit, silia, dan selaput lendir. Kemudian yang bersifat larutan yaitu ada biokimia dan juga humoral. Contoh yang biokimia yaitu asam lambung, lisozim, laktoferin. Kemudian yang larutan humoral yaitu komplement dan CRP atau C-reaktif protein. Contoh yang seluler itu sendiri yaitu ada fagosit dan sel natural killer. Kemudian sistem pertahanan tubuh yang didapat ada 2, spesifik dan non-spesifik. Yang spesifik ini sendiri, ini contohnya ada yang bentuknya humoral yaitu limfosit B, sedangkan non-spesifik bentuk seluler yaitu limfosit T. Lanjut, ini dia penjelasan mengenai imun non-spesifik. Imun non-spesifik telah ada sejak lahir, tidak memiliki target tertentu, terjadi dalam beberapa menit sampai jam, atau reaksi inflamasi. Sistem kekebalan non-spesifik dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang
Pertama, non-spesifik fisik, yaitu tersebar di seluruh tubuh dalam sumsum tulang, timus, darah, kelenjar getah bening, limfa, sel nafas, saluran cerna, saluran kemih, dan jaringan. Berasal dari sel prekursor multipotent dalam sumsum tulang. Contohnya kulit sebagai barier fisik, barier kimiawi, flora bakterial. Kemudian saluran pernafasan ada membran mukosa dan epitel bersilia. Sedangkan membran mukosa sebagai barier fisik dan barier kimiawi. Kemudian saluran cerna ada membran mukosa, asam dan basa. Kemudian ada flora bakterial. Kemudian lanjut ke yang biokimia. Lisozim, keringat, ludah, air mata, ASI. Fungsinya untuk menghancurkan dinding sel kuman gram positif. Sedangkan laktoferin dan transferin yaitu berasal dari makrofag, yaitu mengikat zat besi. Kemudian HCl, enzim proteolitik, empedu, ini untuk mencegah infeksi bakteri. Lisozim dari makrofag itu menghancurkan kuman gram negatif. Laktoferin dan asam neuraminik ASI sebagai antibakterial E. coli dan Staphylococcus. Lanjut, yang humoral. Contohnya ada CRP atau C-reaktif protein, yaitu protein yang dihasilkan oleh hati, terutama saat terjadi infeksi atau inflamasi. Dapat digunakan untuk memprediksi penyakit jantung di masa mendatang. Pada penderita penyakit autoimun, CRP juga dapat dihasilkan tubuh dalam jumlah yang besar. Kadar meninggi pada infeksi akut kerusakan jaringan. Cara kerjanya, oponisasi. CRP melapisi bakteri sehingga mudah dikenali dan dimakan oleh makrofag. Namanya fagositosis. Lanjut ke interferon. Interferon yaitu glikoprotein yang dihasilkan sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Sifat antivirusnya yaitu menginduksi sel sekitar sehingga resisten terhadap virus. Kemudian dia juga mengaktifkan sel natural killer. Ini dia ilustrasinya. Kemudian ada sistem komplement. Sistem komplement adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Protein-protein plasma yang beredar di darah dalam keadaan inaktif. Kemudian komponen pertama C1 diaktifkan, komponen C1 mengaktifkan komponen C2, komponen C2 mengaktifkan C3 dan seterusnya. Komponen C5 sampai C9 membentuk kompleks protein besar atau membran attack kompleks. Kemudian sitolisis membran sel mikroorganisme. Kemudian di yang bentuknya seluler itu sendiri ada sel fagosit. Contohnya monosit, makrofag, neutrofil, eosinom. Kemudian monosit merupakan sel darah putih yang tidak bergranula, sedangkan neutrofil dan eosinofil merupakan sel darah putih yang bergranula. Makrofag merupakan sel pada jaringan yang berasal dari sel darah putih yang disebut monosit. Ini dia proses fagositosisnya. Ini ada patogen, kemudian terjadi kemotaksis, attachment, ingestion, killing, dan digestion. Kemudian sel fagosit terbagi menjadi dua jenis, yaitu fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear. Fagosit mononuklear itu sendiri terdiri dari sel monosit dan sel makrofag, sedangkan fagosit polimorfonuklear terdiri dari neutrofil dan eosinofil. Kemudian yang bentuknya seluler ada sel natural killer atau sel nul, kemudian ada sel mediator, contohnya basofil, mastofit, trombosit. Kemudian penjelasan dari
ini yaitu sel natural killer merupakan turunan dari limfosit, sedangkan sel basofil merupakan sel darah putih yang bergranula. Sel mastosit merupakan sel yang mengandung granula yang kaya akan histamin dan heparin. Sel natural killer merupakan golongan limfosit tapi tidak mengandung pertanda seperti pada permukaan sel B dan sel T. Oleh karena itu dia disebut sel nol ini. Kemudian sel mediator disebut sebagai mediator dikarenakan melepaskan berbagai mediator yang berperan dalam sistem imun. Lanjut ke imun spesifik. Spesifik untuk jenis tertentu. Respon terhadap paparan terjadi dalam beberapa hari. Paparan berikutnya lebih cepat. Jadi imun spesifik ini kerjanya lebih lambat daripada yang imun non spesifik tadi. Atau sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non spesifik. Jadi yang kuman-kuman yang menyerang tubuh yang telah lolos dari yang masih bisa lolos dari imun non spesifik ini nanti akan menghadapi yaitu imun spesifik. Yang contohnya adalah sel B dan sel T. Sel B ini dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Fungsi utamanya adalah mempertahankan tubuh terhadap infeksi bakteri, virus, dan melakukan netralisasi toksin. Kemudian sel B ini tinggal di limfe dan kelenjar limfe, beredar di darah dan limfe. Reseptor antigen pada sel B biasa disebut reseptor sel B yang merupakan imunoglobulin. Kalian pasti sudah tidak asing dengan imunoglobulin. Imunoglobulin ada beberapa macam yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin D yang memiliki fungsi masing-masing. Imunoglobulin A ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam darah, terdapat pada interstitium, saliva, lapisan mukosa, dan saluran pencernaan. Imunoglobulin A di dalam serum dapat mengaglutinisasi kuman, mengganggu motilitasnya sehingga memudahkan fagositosis oleh sel PMN. Kemudian imunoglobulin E ditemukan dalam serum dengan kadar yang rendah di dalam serum dan meningkat pada penyakit alergi, infeksi, cacing. Kemudian imunoglobulin G merupakan komponen utama di dalam imunoglobulin serum dengan kadar di dalam darah sekitar 75% dari semua imunoglobulin. Imunoglobulin G dapat menembus plasenta dan masuk ke fetus dan berperan dalam imunitas bayi sampai berusia 6-9 bulan. Imunoglobulin G yang mengikat mikroba dengan sangat efisien. Kemudian imunoglobulin M merupakan antibodi dalam respon imun primer terhadap kebanyakan antigen. Imunoglobulin M ini memudahkan fagositosis dan merupakan aglutinator poten protein. Kemudian imunoglobulin D. Imunoglobulin D ditemukan dengan kadar yang sangat rendah di dalam sirkulasi. Imunoglobulin D merupakan 1%, hanya 1% dari total imunoglobulin dan ditemukan banyak pada sel membran sel B bersama imunoglobulin M dan berfungsi sebagai reseptor pada aktivitas sel B. Ini merupakan contoh ilustrasi-ilustrasi dari imunoglobulin. Kemudian setelah membahas sel B, sekarang kita akan membahas sel T. Sel T ini dibentuk di sumsum tulang. Pematangannya terjadi di timus. Jadi dibentuknya di sumsum tulang, sedangkan pematangannya di timus. Berbeda ya, mempunyai petanda permukaan. Membedakan dengan pemeriksaan Roset, mempunyai petanda CD atau cluster differentiation sel T dalam berbagai fase pertumbuhan. Mempunyai pertanda fungsional. Konkanavalin A dan
pitohemaglutinin. Fungsinya membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Jenisnya ada sel T helper, sel T suppressor, sel T delayed hypersensitivity, sel T cytotoxic. Ini merupakan penjelasan dari macam-macam jenis sel T. Nah, sel T cytotoxic ini juga dikenal sebagai sel T killer atau pemusnah. Adalah satu-satunya sel T yang dapat langsung menyerang dan membunuh sel lainnya. Kemudian sel T helper berperan dalam diferensiasi dan memproduksi antibodi. Kemudian sel T suppressor atau TS, sel TS ini akan menghentikan respon imun setelah sukses menginaktifkan dan menghancurkan antigen. Kemudian, bagaimana tahapan respon imun? Yang pertama, mendeteksi dan mengenali benda asing. Setelah itu, mengkomunikasikan dengan sel lain untuk merespon. Kemudian, merekrut bantuan dan koordinasi respon. Yang terakhir yaitu dengan destruksi atau supresi penginvasi. Berikut merupakan ilustrasinya. Organ-organ dari sistem imun ini apa saja? Ada tonsil and adenoid, lymph node, lymphatic vessel, spleen, Peyer's patch, lymph node, lymphatic vessel, appendix, thymus. Nah, ini penjelasannya akan dibahas di slide selanjutnya. Ini merupakan penjelasan dari organ-organnya sistem imun. Yang pertama, pembuluh dan kelenjar getah bening. Pembuluh limfatik membawa cairan bening yang disebut dengan getah bening yang menggenangi jaringan-jaringan tubuh dan juga berfungsi sebagai jaringan transportasi untuk sel-sel kekebalan. Kelenjar getah bening adalah benjolan kecil jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang adalah jaringan lunak berada dalam bagian rongga interior tulang. Sebenarnya ada dua jenis sumsum, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sebagian besar sel darah putih. Sedangkan sumsum kuning menghasilkan sedikit jenis sel darah putih. Kemudian ada thymus. Thymus adalah organ kecil yang terletak di belakang bagian atas tulang dada. Dan itu adalah dalam organ ini bahwa sel-sel T matang melalui proses rumit yang disebut dengan seleksi thymus. Kemudian ada limfa, menghancurkan sel darah merah yang tua dan penyimpanan sel monosit. Kemudian ada jaringan limfoid lainnya. Ada banyak sekali yang ada di dalam tubuh, sebagian besar yang diklasifikasikan sebagai jaringan limfoid mukosa yang terkait yang dikenal sebagai MALT. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan materi di atas. Terima kasih telah menonton. Oke, terima kasih telah menonton video aku pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya.